Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sini saya beserta rekan saya yang bernama Tony Agung Supriyadi dan saya sendiri, Priyadi Bambang Wijanarko, akan mempresentasikan cara atau proses melaksanakan pengepresan blok V. Langsung saja untuk menyingkat waktu ya. Yang pertama adalah kita mesin press adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Pisau fresh dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan, gerakan yang dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin press itu sendiri. Ya, dalam melaksanakan pengepresan lobby ini, kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan. Alat-alat itu sendiri yaitu yang pertama mesin press, collet, and mill puter ukur 16 diameter 16 mm dan 8 mm. Yang keempat arbor, yang kelima kunci arbor, yang keenam ragum, yang ketujuh ragum universal, yang ke-8 kunci kepala fresh, yang ke-9 rangka sorong, 10 head gig, yang ke-11 yaitu penyiku, 12 palu lunak, 13 paralel atau pengganjal pahat, yang keempat kulen. Dan bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan blok V ini adalah aluminium ukuran panjang 38 mm dan lebarnya 55 mm. Dalam melaksanakan proses pengepresan blok V kita harus menggunakan APD ya, atau alat keselamatan kerja, yaitu yang pertama memakai wear pack atau baju kerja, yang kedua memakai sarung tangan, yang ketiga memakai sepatu safety, yang keempat memakai kacamata. Berikut gambar kerja yang akan kita kerjakan atau gambaran benda yang akan jadinya seperti ini. Dalam gambar teknik, dalam dunia teknik sendiri, gambar kerja yaitu digunakan untuk melakukan pembuatan agar dapat dilakukan dengan desain awal, melakukan perhitungan yang lebih presisi, dan memperkirakan biaya yang akan dibutuhkan. Ya, yang selanjutnya akan dipresentasikan teman saya yaitu Mas Tony Agung Supriyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Bambang atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya, Mas. Bisa digeser slide-nya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana kita dalam memproses atau mengolah pengepresan blok V. Yaitu pertama itu memakai APD lengkap, itu alat pelindung diri. Yang kedua menyiapkan benda kerja, alat dan bahan serta mesin fresh vertikal. Seperti pada gambar yang ini yang saya tunjukkan menyiapkan APD ini adalah suatu gambaran sebelum terjun ke pengepresan. Ini ada macam-macam alat fresh dan ada mesin fresh vertikal. Lanjut Mas Bambang. Oke, pada kali ini pertama sendiri kita sebelum melakukan pengepresan kita harus memasang end mill pada collet. End mill
dipasang pada collet, kemudian pasang pada arbor surface. Pastikan end mill terpasang dan terkunci dengan baik. Kenapa harus terkunci dengan baik? Supaya nanti end mill-nya ketika waktu pada pemakanan itu tidak turun end mill-nya atau tidak menjorok ke dalam end mill-nya. Jadi bisa presisi. Nah, selanjutnya itu mengatur putaran spindle yang sesuai untuk jenis benda kerja. Jadi sebelum memulai proses pemakanan atau pengofresan, kita harus mengatur putaran spindle-nya dulu. Karena untuk mengetahui antara benda kerja dan end-nya itu sendiri bagaimana putarannya pastinya seperti apa. Yang selanjutnya itu menempatkan benda kerja yang akan di-fresh pada ragum yang telah dipasang pada meja kerja bed. Benda kerja dipasang pada bed sesuai pada gambar di sini. Yang selanjutnya ini yang harus perlu diperhatikan yaitu setting benda kerja agar tegak lurus dengan end mill menggunakan penyiku atau dial indikator. Sekam sedikit, jangan terlalu kencang lalu pukul dengan palu. Di sini benda kerja harus tegak lurus atau sejajar dengan end mill. Kalau semisal nanti tidak sejajar dengan end mill, nanti hasil yang akan diperoleh dari pengeluasan ini tidak bisa presisi atau tegak lurus. Selanjutnya Mas Bambang. Setelah benda kerja dipasang pada ragum, lalu kencangkan cekam dengan baik agar benda kerja tidak bergerak sewaktu di-fresh. Jadi posisikan benda kerja itu benar-benar kuat dan kencang pada ragum. Yang selanjutnya mencari titik permukaan atau titik nol pada permukaan benda kerja. Jika sudah nol, skala nonus yang ada pada mesin dan kemudian atur ketebalan pemakanan pada masing-masing sesuai kebutuhan. Lakukan pengefreshan sesuai job pada gambar kerja. Lanjut. Pada pengefreshan blok V itu ada beberapa macam itu ada beberapa kali pemakanan pada pengefreshan. Yang pertama itu kita akan mengfresh bagian pada satu dulu, pada bidang satu. Pada bagian pada bidang satu, saya tunjukkan pada gambar benda kerja ini yang berwarna kuning. Pertama, langkah awal dalam pengefreshan pemakanan dilakukan secara jajar. Misalnya mengfresh bagian atas dulu, kemudian langsung ke bagian bawah. Nah, kita lakukan pengefreshan bagian atasnya dulu. Kemudian arahkan pemakanan bisa ke depan atau samping. Jadi waktu memakai mesin fresh vertikal itu arahnya itu ada yang ke depan, ada yang bisa ke samping. Terserah kita mau memakai cara yang mana. Bisa ke depan, bisa dari belakang ke depan, bisa dari samping kanan ke kiri, dari kiri ke kanan bisa sama aja. Jika merasa waktu pengefreshan itu merasa berat dalam pemakanannya atau pemakannya terlalu banyak, kita bisa bantu dengan coolant. Coolant itu bertujuan untuk mendinginkan benda kerja maupun bahannya agar waktu pemakanan itu terasa lebih mudah atau enteng seperti itu. Selanjutnya, jika sudah, buka ragum dan bersihkan benda dengan kuas. Jadi jika sudah, terus bersihkan menggunakan kuas. Kemudian kita balik benda kerja ke permukaan benda yang sejajar bidang satu. Jadi kita melakukan pengefreshan pada bidang 2, yaitu pada yang warna ini, benda kerja warna kuning. Seperti biasa, pasang benda kerja pada ragum, kencangkan. Jika sudah, kita cari titik nolnya. Kemudian lakukan pengefreshan rata pada bidang 2 dan ukuran jadi 35 mm. Kita jadikan ukuran ini, balnya ini menjadi 35 mm seperti benda kerja atau job yang sudah tersedia. Pastikan ini benda kerja ini pada bidang 2 ini sejajar dengan bidang 1. Lanjut, Mas. Oke, yang selanjutnya kita akan mengefresh pada bidang 3. Pastikan gambar persisnya sudah benar. Ya, ini penempatan posisi bidang ini sudah benar. Pasang benda kerja pada ragum seperti biasa, terus kemudian kencangkan. Jika sudah, kita cari titik 0 pada skalanya ini, terus kemudian kita lakukan pengefreshan. Pastikan bidang 3 hasilnya rata. Dan makanya dari awal tadi ditekankan bahwa waktu pengefreshan itu harus menggunakan bidang yang rata. Kenapa? Tujuannya kita mencari titik 0 karena itu supaya benda kerja yang kita bentuk bisa rata atau presisi.
Lanjut, Mas. Kemudian kita akan mengakses pada bidang 4. Seperti biasa, caranya seperti tadi ya. Di balik benda kerjanya, terus dicekam, terus cari titik nolnya, kemudian lakukan pengefresan. Kita lakukan pengefresan ini pada bidang 4 ini menjadi ukuran 35 mm seperti tadi. Toleransinya kurang lebih 0,1 mm dalam pemakanannya. Lanjut, Mas. Kita akan mengefresh pada bidang 5. Ini dari bidang 1 sampai 5 itu kita masih mengefresh menggunakan mengefresh sejajar ya, Mas. Ini yang selanjutnya ini bidang 5 seperti biasanya di balik benda kerjanya terus dipasang pada ragum secara kencang, kemudian cari titik nolnya lagi, terus kemudian dilakukan pengefreshan pada bidang berwarna kuning hingga menjadi ukuran yang seperti tadi berapa ya, 35 mm, Mas. Lanjut, Mas. Yang selanjutnya ini kita akan melakukan pengefreshan pada bidang 6. Masih sama caranya seperti tadi, dibalik benda kerjanya, kemudian dicekam pada ragum dengan kuat-kuat, cari titik nolnya, kita nolkan skalanya. Setelah itu kita lakukan pengefreshan dengan ukuran 50 mm tadi, 50 mm dengan toleransi kurang lebih 0,01 mm seperti pada job sheet ya. Jadi kita fresh ini hingga sampai ukuran 50 mm. Lanjut, Mas. Nah, kali ini kita akan membuat alur 28 mm bidang 6. Nah, pada kali ini kita sudah lakukan pengefreshan alur. Untuk caranya masih dengan sama tadi, di balik benda kerjanya, terus dipasang pada ragum, kencangkan, terus cari titik nolnya, kemudian lakukan pengefreshan alur juga sama. Jadi kalau tadi itu cuma pengefreshan rata, kalau bagian yang sekarang ini kita melakukan pengefreshan alur. Jadi kita lebih waktu pemakanan itu lebih banyak atau ditekan ke bawah agar itu yang bagian tengah kotak yang berwarna kuning ini tergores seperti itu. Kita lakukan pengefreshan pada bidang 6 dengan ukuran 28 mm. Lanjut, Mas. Yang selanjutnya itu pengefreshan V. Pengefreshan V yaitu dengan cara pengefreshan V itu dilakukan secara balik benda kerja permukaannya hingga sejajar bidang 5, kemudian itu dicekam yang erat, kemudian dicari titik nolnya, kemudian lakukan pengefreshan bidang V dengan cara memiringkan kepala mesin 45 derajat. Jadi dalam pemakaian mesin vertikal ini kita menggunakan mesin vertikal yang dimana kepala mesinnya itu bisa dimiringkan. Ya, mesin vertikal universal namanya, bisa dimiringkan berapa derajat untuk menghasilkan permukaan yang miring seperti warna benda kerja berwarna kuning atau blok V. Lanjut, Mas Bambang. Nah, yang selanjutnya itu kita akan mengefresh alur V itu ya, benar, alur V. Mengefresh alur 10 di profil V ya. Jadi tadi kan sudah dilakukan pengefreshan alur V ya, berbentuk V ya. Sekarang kita membentuk alurnya, alur di tengah di titik di update di 2V ini ya, di tengah-tengah ini. Ya caranya seperti tadi, sama sih. Balikkan kepala mesinnya tadi agar sejajar 90 derajat, terus kemudian kita lakukan pemakanan ini alur V hingga mencapai 10 mm sesuai pada job sheet. Lanjut, Mas Bambang. Oke. Kemudian kita akan mengefresh alur 10 mm bidang 1. Oke. Yang kita itu alur V itu bidang 1 ini bagian yang kuning-kuning ini. Seperti tadi balik benda kerjanya yang mau di fresh di mana benda kerjanya itu cekam dengan erat pada ragum, cari titik nolnya, kemudian lakukan pengefreshan pada alur yang berwarna kuning ini pada benda kerja ini dengan ukuran 10 mm. Lanjut, Mas.
Lanjut Mas Bambang. Oke, pada kali ini kita akan dalam proses pengofresan itu ada perhitungannya, termometernya. Yang pertama itu kecepatan cutting speed. Cutting speed itu pada pengofresan itu artinya seberapa cepat pahat dalam memakan atau mengofres benda kerja. Rumusnya itu V PDN per 1000. P-nya ini 3,14, D-nya itu diameter, N itu kecepatannya. Bisa dilihat ini, pokoknya ini kecepatan cutting speed itu rumusnya ini, V sama dengan P dN per 1000. Kita ambil 3,14 kali 16 mm kali 1990 per 1000, hasilnya 100 mm. 100 mm per menit. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang ini, kecepatan putaran mesin. Kecepatan putaran mesin spindle cutting mesin atau buat alur. Kecepatan putaran mesin itu dimaksud berapa cepat putaran mesinnya itu dalam waktu pengofresan. Rumusnya itu ya N 1000 per CS, 1000 kali CS per Pi per D. Bisa dilihat ini hasilnya seperti ini. Rumusnya hanya seperti ini dalam pengofresan. Lanjut Mas Bambang. Yang selanjutnya itu kecepatan putaran mesin, spindle mesin membuat alur 28 mm. Kalau tadi kan membuat alur yang 10 mm atau berapa tadi kan? Ada beberapa kali pembuatan alur. Yang kita cari ini kecepatan putaran mesin menggunakan membuat alur 28 mm pada benda kerja tersebut. Rumusnya masih sama, yaitu N 1000 CS per 1000 kali CS per Pi per D. Yang selanjutnya kecepatan pemakanan. Kecepatan pemakanan feeding membuat alur 10 mm. Rumusnya itu V kali N. Seperti itu. Lanjut. Perhitungan parameter. Kecepatan pemakanan feeding atau membuat alur 28 mm. Rumusnya masih sama, yaitu V F kali N. Diambil 0,2 mm per putaran kali 1990 rpm, 1,990 rpm sama dengan 398 mm per menit.